Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan belajar tentang klasifikasi sumber daya alam. Nah, ada beberapa klasifikasi berdasarkan jenis, lalu potensi dan sebagainya. Yang pertama kita akan belajar tentang klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya dulu. Jadi berdasarkan jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam non hayati atau abiotik, yang juga bisa disebut juga sebagai benda-benda tidak hidup atau benda mati, dan juga sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalkan hewan, tumbuhan, mikroba, manusia, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang non hayati itu seperti barang tambang, tanah, air, angin, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan potensi, ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Contohnya sumber daya materi itu seperti batuan, besi, emas yang ada bisa dimanfaatkan bentuk fisiknya. Lalu energi itu ada sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalkan batu bara, minyak bumi, gas bumi, lalu pasang surut, kincir angin, nuklir misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga ada sumber daya ruang, yaitu sumber daya yang berupa ruang atau tempat hidup, misalkan areal, tanah, atau angkasa. Berdasarkan sifat, sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang terbarukan atau renewable, misalkan hewan, air, tanah, atau juga energi alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable, misalkan minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya yang akan ada masanya akan habis. Dan sumber daya alam yang tidak habis, misalkan udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, ada 3 klasifikasi barang tambang, yaitu golongan A sebagai bahan galian strategis. Ini adalah minyak bumi, batu mencair, lilin bumi, ini gas alam. Ini adalah turunan dari minyak bumi ya. Lalu bitumen padat dan aspal, ini juga masih turunan dari minyak bumi. Atrasit dan batu bara ini adalah batuan yang bisa digunakan untuk kimia dan juga untuk energi. Yang kedua adalah golongan B atau bahan galian vital. Ini merupakan bahan galian yang mampu menghidupi hajat orang banyak dan dikelola oleh swasta yang diizinkan oleh negara. Contohnya emas, perak ini barang tambang berharga. Lalu besi, mangan ini buat industri ya, dan ini juga untuk petrokimia atau industri kimia. Golongan C itu bahan galian industri yang merupakan bahan galian untuk industri dalam artian industri skala besar ya. Kalau ini juga industri, namun industri mungkin turunannya seperti kapur, marmer, pasir, lalu asbes, magnesit, dan ini jenis-jenis barang tambang galian C. Contohnya kita dapat menemukan contoh tambang galian C ini seperti marmer ini di kawasan Padalarang ya. Kalian jika akan mengarah ke Jakarta, kalian bisa melihat banyak tambang galian terbuka di sebelah kiri jalan arah ke Jakarta. Nah, ini potensi sumber daya alam. Kita skip aja. Dipengaruhi oleh kondisi astronomis dan kondisi geologi. Nah, juga ini kondisi perairan. Ini juga sumber daya alam juga menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu destinasi wisata dunia ya. Nah, ini kita langsung ke persebaran sumber daya alam di video berikutnya.